letakkan mas satu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah pada makan semuanya kan? Belum? Tadi udah ya? Nah. Oke, puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan modul Nusantara yang berupa dialog budaya, yakni dengan subtemanya Alam Takambang Jadi Guru sebagai falsafah pendidikan masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, yang terhormat dosen modul Nusantara Bapak Sadam Al-Aziz, yang terhormat narasumber kita Bang Afido Abnanda ya, atau bisa dipanggil Bapak di sebelah kanan kita, Abang ganteng kita ya. Nah, beliau ini merupakan salah satu Bunda Duta UNP tahun 2019 ya, sebelum Covid. Selain itu dia sebagai Mawapres UNP 2020 dan sekarang dia melanjutkan studi S2 di Universitas Andalas. Tangan dari orang tua ya. Nah, selanjutnya untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya berikan sambutan kepada Pak Sadam selaku dosen modul kelompok 2 ya, atau kelompok Tandai. Pada Pak Sadam dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini. Dengan salawat salam adalah kita doakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anda sekalian yang Bapak sayangi, sesuai agenda kita mengadakan kegiatan yang dinamakan inspiratif ya. Jadi pada pertukaran mahasiswa merdeka yang ketiga tahun 2023 ini itu ada 16 kegiatan. Jadi ada 16 kegiatan, ada kebinekaan, ada kontribusi sosial, ada inspiratif, dan ada yang lainnya, lupa juga. Nah, yang sekarang ini kegiatan kita namanya inspiratif. Apa itu inspiratif? Yaitu kita mengadakan pertemuan atau talk show atau sejenis diskusi ya, tanya jawab dengan tokoh-tokoh, apakah tokoh agama, tokoh adat, ataupun tokoh-tokoh muda-mudi ya, seperti Uda Uni, Uda Duta UNP yang mana sudah ada di samping kita bersama, Uda Afrido Afnanda SSI. Jadi kalau di Minang itu yang laki-laki dipanggil Uda, kalau yang perempuan dipanggil Uni. Nah, jadi kegiatan kita seperti inilah yang namanya inspiratif. Mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat menginspirasi Anda, menambah wawasan Anda bahwasanya Indonesia itu sangat beragam. Nah, jadi sesuai yang kita lihat di spanduk di belakang itu, kita mengadakan dialog budaya tentang apa? Alam Takambang Jadi Guru. Kalau alam bahasa Indonesia kan, kalau Takambang bahasa Minang. Tapi bahasa Minang itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau Takambang itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan jadi terbentang. Nah, alam yang membentang menjadi guru. Jadi bagi orang Minang itu dia itu berguru kepada alam. Nah, ya, apakah dari hewan, tumbuhan atau lingkungan sekitarnya, itu semuanya menjadi guru bagi mereka. Nah, itulah falsafah pendidikan dari masyarakat Minang. Nah, kita harapkan dialog kita nanti itu dapat menambah wahana wawasan Anda bagaimana alam ini menjadi guru. Nah,
Kalau dulu kan tidak ada sekolah ya. Dulu kan ada sekolah. Kemudian mungkin kalau zaman purba dulu ya, ada Pithecanthropus atau segala macamnya, ini yang jurusan sejarah pasti tahu. Karena ada sekolahnya, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ada kan. Nah, mereka itu bagaimana cara hidup? Yaitu dengan menjadikan alam sebagai guru dan pedomannya. Nah, orang Minang seperti itu. Alun takile lata kalam itu maknanya belum lagi dia melakukan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi atau apa yang harus dilakukannya. Jadi banyak falsafah. Kalau begitu juga di suku-suku yang lain ya. Jadi Minangkabau itu adalah suku Minang banyak ya, banyak suku-sukunya. Kalau saya sukunya suku pisang. Nah, suku si pisang namanya. Bukan suku pisang ya, nanti dibilang-bilang banyak jadi. Oke, jadi kita harapkan dari Bang atau Uda Afrido ini nanti bisa membuka wahana dan diskusi kita bagaimana alam takama menjadi guru itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6 ya. Beriman, bertakwa, gotong royong, kritis, kreatif, apa lagi? Kemandirian ya. Jadi orang Minang itu seperti itu. Semuanya ada di orang Minang, termasuk mandiri. Coba Anda lihat di mana-mana pasti ada orang Minang kalau yang berdagang, ya kan? Di Jawa itu banyak orang Minang yang berdagang. Bahkan sampai di luar negeri orang Minang banyak berdagang. Nah, karena orang Minang itu prinsipnya merantau. Jadi prinsipnya laki-laki Minang itu merantau. Dan laki-laki Minang itu tinggalnya di surau, artinya di masjid. Jadi kalau laki-laki nggak ada rumah, dia minatnya di tidurnya di masjid karena kerjanya di masjid. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Jadi kegiatan kita sekarang adalah inspiratif, bagian dari total 16 kegiatan yang akan kita ikuti selama 1 semester ini. Nah, kalau kebinekaan kita akan mengunjungi situs-situs budaya. Nah, pergi ke lokasi-lokasi yang ada di Padang ataupun di tempat lain seperti Bukit Tinggi, Batu Sangkar ataupun Solo. Nah, mungkin Anda tidak sabar nih jalan-jalan ini. Oke. Ya, sebelum jalan-jalan kita buka dulu wahana kita tuh apa sih alam takama dari dulu itu. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator siapa? Farul. Oke. Oke, terima kasih kepada Pak Sadam atas sambutannya dari Pak Sadam ini sebagai dosen modul ya untuk kelompok 2 atau kelompok randai. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mendengarkan materi dari Uda Rido ya tentang alam takama menjadi guru sebagai falsafah pendidikan karakter masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kepada Bang Rido, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadl dan juga Pak Sadam selaku dosen modul di UNAN namanya di Universitas Andalas. Jadi masuk tahun 2022. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti kita berdialog saja karena ini kan dialog jadi dua arah. Kalau menurut buat saya buat cerita nanti. Sedangkan ini kan dialog budaya. Nanti saya minta untuk sharing ya, untuk dua arahnya tentunya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator Bang Fahrul. Perkenalkan nama saya Alfido Afnanda. Itu bisa dipanggil Bang Rido, Uda Rido atau yang lainnya. Tapi jangan dipanggil Bapak karena masih muda kayaknya. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke dialog kita hari ini, yaitu tentang alam takama menjadi guru sebagai falsafah pendidikan
masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi, kalau kita lihat dari judulnya sendiri, ada yang pertama adalah filsafat Minangkabau, yang kedua adalah alam Minangkabau menjadi guru, ada juga tentang pendidikan karakter Minangkabau, ada juga yang keempat profil pelajar Pancasila berdasarkan falsafah alam Minangkabau menjadi guru. Nah, nanti ini yang kita bedah, ini yang sama-sama kita jelaskan, kita sharing nanti. Baik, yang pertama adalah filsafat Minangkabau. Untuk filsafat Minangkabau sendiri, ini mungkin sudah banyak yang kenal ya. Sudah pernah dengar belum tentang ada bahasa isyarat, syarat bahasa di kitab umum? Sudah sering dengar atau baru pertama dengar? Ada yang beberapa yang sudah dengar, ada beberapa yang baru mendengar. Baik, untuk falsafah ada bahasa isyarat, syarat bukan di kitab umum ini sebenarnya adalah pedoman bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri, yaitu ada adatnya, adat di mana masyarakat Minangkabau itu secara turun-temurun melaksanakan suatu kegiatan yang berupa kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat Minangkabau sendiri. Nah, adat ini, adat yang digunakan atau yang dikerjakan oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri, ini berdasarkan syariat, dan terutama di sini adalah syariat Islam. Ada beberapa hal yang memang menjadi tolak ukur dari adat di Minangkabau, terutama adat ini berdasarkan syariat Islam. Contohnya, misalnya ada kegiatan adat, misalnya pernikahan. Nanti di sini udah ada yang menikah? Belum. Oh, ada yang cita-cita menikah cepat ya? Karena berbeda-beda ya orang cita-citanya. Karena ada yang cita-citanya jadi dosen, pegawai, atau menikah dengan kapal laut. Nah, di sini ada namanya kalau di adatnya di Minangkabau ada namanya berinai. Tahu berinai yang ditulis dilukis di tangannya? Berhenna. Oh ya, henna. Kali dia henna namanya. Sedangkan di Minangkabau itu berinai. Jadi ada namanya malam berinai. Itu salah satu malam berinai. Nanti dilukis tangannya. Malam berinai ini adalah salah satu contoh adat di Sumatera Barat. Nah, malam berinai ini juga dalam acara itu termasuk mengasingkan wanita. Apa bahasa Jawanya? Ya, dipingit. Nah, ya, itu sama seperti dipingit. Jadi tidak boleh bertemu dulu dengan pasangan laki-lakinya. Nah, ini juga termasuk dalam syariat Islam juga demikian ya. Demikian karena tidak boleh atau dilarang ya, untuk perempuan itu berkumpul terlebih dahulu sebelum pernikahan dengan seorang laki-laki. Nah, di sini untuk adat besar bukan di tubuh ini sebenarnya ada beberapa pola yang ada di filsafat ini. Ada dua pola. Yang pertama pola horizontal dan pola horizontal ke vertikal. Yang kedua pola horizontal ke horizontal. Untuk pola horizontal ke vertikal ini hubungannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dalam tubuh atau dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri itu sudah tertanam, sudah terukir syariat-syariat Islam, syariat-syariat yang terkandung di dalam ajaran Islam untuk dipedomani bagi kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Selanjutnya ini ada pola horizontal ke horizontal. Pola horizontal ke horizontal antara manusia dan manusia atau manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti mikroba atau yang lainnya. Ada kan hubungan manusia dan mikroba? Ada yang tahu? Ya, ini kalau jurusan biologi tahu ya hubungan manusia dan mikroba. Ada tahu? Ini jurusannya kebanyakan dari mana? Satu-satu. Ada PGSD terus PG Bawet ya. Apa? Sastra Inggris. Sastra Sunda lagi. Sastra
mesin. Jadi bicaranya sama mesin ya. Sama mesin. Nah jadi ada hubungannya tentang horizontal dan horizontal manusia dengan mikroba misalnya. Di biologi ada pembuatan ragi, pembuatan lain gitu kan. Jadi itu salah satu juga pedoman dari masyarakat Minangkabau. Nah selanjutnya ada sandi bersyarat. Sandi kitabullah ini mengandung 3 unsur. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah unsur adat. Adat adalah bentuk dan sistem yang mengatur perilaku dan tatanan kehidupan serta cita-cita masyarakat Minangkabau. Selanjutnya ada syarat, adalah substansinya tentang ajaran Islam, dan terakhir kitabullah. Kitabullah adalah Al-Quran. Ada yang kitabullah yang lain? Ada yang tahu? Ada? Benar. Kitabullah ada yang lain? Cuma di Islam sendiri, di Minangkabau itu sendiri, ini kitabullah yang dibawa adalah kitab terakhir yaitu Al-Quran. Ya, next. Baik, di Minangkabau sendiri ada beberapa filsafat yang diterapkan. Filsafat pertama adalah tadi ada bahasa isyarat Abdul Kitabullah. Yang kedua ini adalah alam takabang jadi guru. Ada yang sudah mendengar alam takabang jadi guru? Ada yang tahu di mana letaknya? Di depan. Ya benar, di depan. Jadi salah satu moto dari Universitas Padang ini adalah alam takabang jadi guru. Baik. Apa sih maksudnya alam takabang jadi guru? Ada yang tahu? Apa? Saya tidak mendengar. Ya. Tadi sebelum kita kasih aplaus kalau baik, benar yang dikatakan teman tadi bahwa alam takabang jadi guru sendiri adalah salah satu falsafah yang ada di Minangkabau, di mana orang-orang atau masyarakat Minangkabau itu sendiri itu bercermin kepada alam, bercermin kepada makhluk hidup yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Kita beri contoh untuk untuk misalnya di persilat, di bela diri itu ada bela diri yang membawa suasana binatang gitu. Misalnya ada silat harimau, silat kera gitu. Ada juga kera sakti, kalau di luar Sumba ada kera sakti. Ya, itu termasuk salah satu penerapan dari alam takabang jadi guru. Baik, alam takabang jadi guru ini juga merupakan rujukan nilai atau bagaimana masyarakat Minangkabau menatap kehidupan sosialnya, baik itu dalam hal ekonomi, dalam politik, dalam sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagi orang Minangkabau, alam takabang jadi guru ini adalah falsafah pertama dan terutama, adalah sebagai pegangan bagi masyarakat Minangkabau. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada sebagai bentuk kegiatan sosialnya, kebudayaannya, ekonomi, dan politik, bahkan politik, dan seterusnya. Nah, baik, kita sekarang masuk kepada penerapan alam takabang jadi guru. Nah, penerapan alam takabang jadi guru ini adalah bagaimana orang Minangkabau, bagaimana orang masyarakat Minangkabau ini mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan karakteristik yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya sendiri. Ini ada berapa pendidikan karakter di Minangkabau, khususnya masyarakat Minangkabau, yaitu ada namanya aturan yang bernuansa pendidikan. Ini bernuansa pendidikan yang disebut adalah sumbang. Ada yang tahu arti sumbang atau bahasa Indonesianya sumbang apa? Ya, kalau di Suara itu falas ya.
Kalau di sana itu pas, cuman disumbang bisa juga diterjemahkan atau ditranslatekan kepada bahasa Indonesia. Ini berupa satu yang tercela atau tidak berada di tempatnya. Nah, di Sumatera Barat ini ada 12 sumbang atau aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Minangkabau. Ya, ini ada 12 yang disebut adalah sumbang 12 atau sumbang dua balai. Ya, sumbang dua balai ini tertulis di tambo. Tahu tambo? Tambo ini seperti manuskrip Minangkabau, artinya seperti artefak Minangkabau. Jadi tambo ini ditulis oleh leluhur masyarakat Minangkabau. Nah, biasanya untuk sumbang dua balai ini diberikan atau disampaikan oleh seorang ayah di Minangkabau kepada anaknya, terutama anaknya seorang perempuan. Baik, kita masuk ya untuk sumbang dua balai ini. Sumbang dua balai ini ada 12 butir aturan, yaitu ada beberapa kegiatan di sana. Yang pertama ada sumbang duduk. Sumbang duduk ini duduk seperti sekarang ya. Sumbang duduk. Jadi sumbang duduk ini adalah bagaimana aturan yang baik, bagaimana tempat atau kelihatannya duduk itu yang baik dan benar di Minangkabau. Jadi ada dua posisi. Posisi pertama itu misalnya di lantai saja atau di bawah, kan biasanya di bawah. Kalau itu masyarakat Minangkabau kalau berkumpul itu duduknya sama rata, sama tinggi gitu. Jadi di Minangkabau ada sumbang duduk. Bagaimana duduk itu diatur? Bagaimana duduk yang baik itu diatur? Duduk yang baik diatur, ada yang tahu bagaimana? Untuk perempuan ini kebanyakan untuk perempuan ya. Jadi laki-laki nanti mau ikut. Apa bahasa saya? Emok. Bagaimana emok? Kayak bersimpuh ya? Jadi di Minangkabau perempuan itu layaknya duduk dengan bagus itu bersimpuh. Kalau di bawah bersimpuh. Untuk laki-lakinya itu bersilang, ya bersilang. Tapi seorang perempuan di Minangkabau itu tidak boleh bersilang, apalagi jongkok atau meninggikan lututnya. Ini sering yang kita lutut, ya itu tidak boleh dilakukan karena akan buruk dipandang oleh masyarakat Minang. Dan itu kalau di bawah, kalau di kursi pun ada aturannya. Di kursi pun duduknya ada aturan. Bagaimana duduk seorang perempuan di kursi? Duduk seorang perempuan Minang di kursi itu kakinya dirapatkan, lalu dimiringkan. Jadi duduk dirapatkan kakinya, lalu dimiringkan. Nah, ini dimasukkan agar kelihatannya lebih baik. Misalnya saya di depan, orang perempuan ada yang di depan saya, duduknya agak dilebarkan gitu, kan akan buruk citranya. Nah, untuk laki-laki itu normal ya. Laki-laki normal itu duduk boleh juga ditegakkan sedikit biar nampak tidak terlalu sedikit. Oke, untuk kedua, setelah duduk kita berdiri. Ada namanya sumbang tagak. Tagak ini berdiri. Tagak berdiri. Sumbang tagak, bagaimana seorang ini perempuan dan laki-laki itu diatur. Tidak boleh bagi seorang perempuan itu berdiri di dekat pintu kalau tidak ada hajat. Kalau di luar tadi ya. Juga kalau misalnya di rumah itu ada tangga, ada yang biasanya ada rumah ada tangganya, itu di atas tangganya juga tidak boleh berdiri. Kembali
Dan juga untuk berdiri, sekarang mungkin banyak ya yang seperti ini, berdiri di pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan itu juga tidak boleh kalau sendirian. Walau orang Minangkabau itu tidak boleh sendirian berdiri di pinggir jalan jika tidak ada hajat atau tidak ada keperluan yang menanti. Jadi berdiri di pinggir jalan ngapain juga? Gak ada hajat juga. Nah, ya, gak ada maksudnya. Nah, selanjutnya ada sumbang jalan. Bagaimana aturan untuk berjalan? Dari dulu berdiri kita berjalan. Bagaimana berjalannya orang Sumatera Barat yang baik dan benar? Untuk perempuan khususnya. Ini bukan dikhususkan bukan bersebelahan yang laki-laki ya. Ini untuk perempuan khususnya perempuan tidak. Ini kalau harus berjalan harus ada pendampingnya. Jadi ya pendampingnya yang halal ya, jangan muslim. Jadi perempuan Cina itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi ditakutkan nanti ada kejadian atau hal-hal yang buruk nanti. Jadi orang Minangkabau itu diharuskan atau selayaknya itu berjalan berdua beriringan seminimal mungkin. Ada adik yang menemani, adik kecil atau adik siapa. Jadi ini adalah salah satu aturan yang ada di Minangkabau. Baik, selanjutnya sumbang kato. Ada yang tahu kato itu? Sebenarnya mirip-mirip bahasa Indonesia. Kato, kata, beda aku dan ayah sendiri. Sumbang kato atau berkata atau berbicara. Sumbang kato berkata dan berbicara. Ini dalam masyarakat Minang ada 4 aturan, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Namanya kato dan ampek. Kato dan ampek. Ya, kato dan ampek. Kato dan ampek ini adalah bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Ada kata yang pertama, kato yang pertama itu kato mendaki ke atas. Jadi kato mendaki ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan yang lebih tua. Misalnya kakek, nenek, atau orang-orang lebih tua, ibu, ayah dan sebagainya. Jadi aturan berbicara dengan orang yang lebih tua itu adalah dengan lemah lembut, tentunya lemah lembut, dan juga tidak mencela ketika dia berbicara atau berbicara dengan nada tinggi. Itu tidak diperbolehkan di Minangkabau. Ada yang kedua adalah kata melereng. Kata melereng ini seperti kepada kakak kita, abang kita, atau orang yang lebih tua beberapa tahun dari kita. Nah, ini juga diatur bagaimana berbicara yang benarnya, bagaimana berkomunikasi dengan abang kita. Tidak mungkin abang kita berbicara dengan dia dan tiba-tiba kita mukul kepalanya kan? Nanti kita dibalik dipukul. Nah, yang ketiga ini ada kata mendatar dengan teman sejawat, teman seumuran gitu. Bagaimana kita berbicara dengan teman sejawat kita? Nah, mungkin kita misalnya sedang main dengan teman, tapi teman kita fix sabarwak misalnya, itu tidak bisa ya, tidak bisa dicela langsung gitu, dengan kata-kata yang kosong atau kata-kata yang kasar. Yang terakhir adalah yang terakhir ada kata yang apa? Yang terakhir adalah kata menurut. Kata menurut ini adalah kepada adik kita atau orang-orang yang umurnya lebih muda dari kita. Baik, selanjutnya ada sumbang cahaya. Cahaya itu melihat, memperhatikan, memandang. Ya.
melihat bagaimana kita melihat seperti ketika kita bicara misalnya perempuan dan laki-laki yang berlawanan jenis kafir. Ini ketika bicara, ketika bukan mahram misalnya, nanti kita saling pandang atau tatap-tatapan. Ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, terutama perempuan di Minangkabau. Dan tidak boleh pandang-pandangan. Ya, takutnya nanti lebih cerita. Ini tidak boleh pandang-pandangan atau melihat seperti menantang. Ini melihat seperti menantang juga tidak boleh. Seperti menantang masyarakat ketika seorang berbicara kepada kita, tapi kita melihatnya atau melotot, kan nggak boleh. Nah baik, selanjutnya sumbang makan. Ada tahu yang di sini makan artinya? Ya sama ya. Sumbang makan, bagaimana seorang masyarakat di Minangkabau itu diatur tata cara makannya. Kalau perempuan di Minangkabau ini makannya, kalau misalnya makan itu pakai tangan, ini ada aturannya. Jadi jika perempuan Minangkabau itu makan, haruslah makanan itu diambil di ujung. Ya, nggak boleh sebenarnya. Susah. Ya di ujung, baru dimasukin. Jadi bangangnya pun nggak boleh terbang. Ya, bangangnya nggak boleh lebar-lebar dan pas makan umumnya itu ditutup dan juga tidak boleh bersuara. Itu jika kalau pakai tangan. Jika pakai sendok sama. Jika pakai alat bantu seperti sendok dan lainnya, ini juga makannya tidak boleh beradu sendok sama gigi. Ya. Nanti bersuara, jadi kurang enak atau kurang elok untuk dipandang. Ya. Jadi itu adalah untuk perempuan ya. Untuk laki-laki beda lagi. Ada beberapa daerah di Sumatera Barat, misalnya di pesisir, semakin besar hinggawannya, itu semakin bagus sama perempuan. Ya, karena ibaratnya kalau di pesisir selatan itu, kalau makan laki-lakinya banyak, genggamannya besar, jadi etos kerjanya itu besar. Jadi nah, baik, selanjutnya ini ada sumbang pakaian. Cara berpakaian orang Minangkabau. Untuk perempuan lagi. Untuk perempuan ini kebanyakan aturannya untuk perempuan, bukan menitik beratkan untuk perempuan, tapi memang seorang perempuan di Minangkabau ini adalah salah satu yang hal istimewa di Minangkabau. Karena perempuan di Minangkabau ini sangat diistimewakan. Jadi ketika satu yang istimewa itu harusnya dijaga dan diatur. Ya. Ini selaras sebenarnya dengan ajaran Islam sendiri. Jadi sumbang pakaian atau berpakaian, pakaian tradisional masyarakat Minangkabau ada yang tahu? Pakaian itu pasti baju kurung yang benar. Jadi pakaian kebiasaan orang Minangkabau, kalau perempuan itu pakai baju kurung. Baju kurung ini apa ya? Dalam ya bajunya. Dalam bajunya dan agak lebar. Ya. Jadi orang Minangkabau itu tidak boleh berpakaian yang ketat, ketat terus membentuk lekuk tubuh gitu. Itu tidak diperbolehkan. Akan menjadi hal yang tidak bagus dipandang bagi masyarakat Minangkabau jika ada perempuan yang jalan-jalan atau berkeliaran dengan pakaian-pakaian yang ketat atau membentuk lekuk tubuh. Hal ini juga selaras dengan ajaran Islam sendiri. Jadi pakaian orang Minangkabau itu seperti kebaya, dalam, lebar, dan tertutup. Selanjutnya ada sumbang karajo. Karajo ini kerja. Karajo kerja. Karajo kerja. Ini nampak kosakatanya ya.
nambah kosadatanya, diharapkan setelah ini nambah kosadatanya. Baik, sumbang karajo atau pekerjaan. Orang Minangkabau itu jika perempuannya ini diharuskan bekerja dengan kelamaan kebutuhan. Jadi yang keras yang berat itu diserahkan kepada laki-laki. Jadi kebanyakan orang Minangkabau jika tidak mendidik anaknya di rumah akan mendidik anak orang di sekolah. Ya, jadi guru. Contohnya, misalnya yang terkenal di Sumatera Barat, Rasuna Said. Ya, Rasuna Said. Ini mendirikan salah satu pendidikan atau tokoh pendidikan perempuan di Sumatera Barat, Rasuna Said. Jadi beliau sudah mendirikan pendidikan berupa namanya kalau tidak salah ya, Arabiah. Jadi ini adalah salah satu bentuk modernisasi pendidikan di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya sumbang tanyo atau bertanya. Seorang Minangkabau, masyarakat Minangkabau ini kalau bertanya terlebih dahulu dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bertanya atau narasumbernya. Seperti saya sekarang, mungkin teman-teman atau adik-adik ini ingin bertanya. Jadi ketika ingin bertanya itu pahami dulu apa yang ingin ditanya. Jangan sembarang bertanya atau contoh saja. Bertanya pun ada ini ya aturannya. Bertanya pun nggak boleh bertele-tele. Juga harus to the point. Tidak boleh perpanjang kalimat. Jadi nanti kalau misalnya diperpanjang kalimatnya, takutnya jika lawan bicaranya ini adalah lawan jenis yang bukan mahram ya, nanti terus-menerus jadinya akan berdampak buruk gitu. Akan ada ketertarikan yang lebih lanjut yang menyebabkan ya ini jatuh kepada yang namanya ya besar gitu. Baik, selanjutnya juga ada sumbang jawab atau cara menjawab. Cara menjawab juga diatur. Menjawab yang bagaimana yang baik, bagaimana yang sopan. Ketika menjawab pertanyaan dari orang tua akan berbeda dengan menjawab pertanyaan dengan lebih muda atau dengan sangat. Juga kalau menjawab pertanyaan itu tidak boleh seperti menggurui, tidak boleh seperti menggurui kalau menjawab. Jika bertanya tidak boleh menantang, jika menjawab tidak boleh menggurui. Selanjutnya ada sumbang bagaul. Itu ada yang apa ya? Yang tiga. Sumbang bagaul. Ada A-nya yang terakhir itu. Bagaul. Harusnya ada A lagi di belakang. Bagaul. Ya, bagaul. Bagaul atau dalam bahasa Indonesia itu bergaul. Bagaimana seorang bergaul di masyarakat Minangkabau diatur bagaimana masyarakat itu bergaul. Tidak boleh bergaul terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tidak boleh misalnya pulang malam, juga tidak boleh pergi berdua dengan lawan jenis jika tidak ada orang yang ketiga. Biasanya kan sekarang banyak yang pergi berdua, ada juga yang ketiga. Ada yang tahu siapa? Ya, jadi ini tidak boleh berdua di tempat yang jangankan sepi, di tempat yang keramaian berdua juga tidak boleh. Ini kalau di Islam namanya berhalwan ya, kalau salah berhalwan. Jadi tidak boleh berduaan pergi malam-malam maupun siang, tidak boleh dilaksanakan. Baik, yang ke-12 sumbang yang terakhir adalah sumbang murenah atau perilaku. Sebaik-baiknya masyarakat Minangkabau adalah sebaik-baiknya perilakunya.
Jadi orang Minangkabau dilihat dari ibadahnya, sama seperti orang Islam itu dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Jadi perilaku atau akhlaknya. Jadi orang Minangkabau orang yang bisa mencerminkan bagaimana adatnya dilaksanakan. Jika dia perilakunya bagus, jadi adat yang dikerjakannya, adat yang dilaksanakannya itu pasti bagus. Tapi jika ada seseorang yang akhlaknya saja nauzubillah min dzalik. Ini dipertanyakan juga adatnya bagaimana di Minangkabau. Jadi ini adalah sumbang 12 aturan yang tidak boleh dilarang atau tidak boleh dilanggar oleh orang Minangkabau. Sebenarnya jika dilanggar ini bukan jatuhnya dosa, cuma tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian profil pelajar Pancasila berdasarkan falsafah alam perkembangan dulu. Nah, di sini ada beberapa adenium, ada beberapa filsafat, ada filsafat di Minangkabau menyangkut yang hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Yang profil Pancasila itu berdasarkan Pancasila, ya. Ada yang apa Pancasila? Ya, ya. Soalnya ada kemarin yang nyalek dia tidak apa Pancasila. Itu bisa Nah, baik. Di Minangkabau sendiri ini selalu sebenarnya dengan Pancasila, di mana unsur pertama sampai unsur kelima ini ada di ajaran di masyarakat Minangkabau. Nah, di sini contohnya ada beberapa langgam, beberapa filsuf. Agak sedikit, ada yang bisa membaca? Yang sebelah kanan, ada yang bisa membaca? Ya, kata-katanya sebelah kanan, ada yang bisa membaca? Ya, langsung. Ya, jadi bahan katanya dan butuh Pak Abui langsung dan pakak pala badia ya, dan lumpur paungi rumah dan kue pembawa dan bingung kadis suruh dan cadia lawan barutnya dan pandai tampek batanya. Ya, ini ada translate-nya untuk bahasa Indonesia yang artinya yang pertama yang buta pergi lesu, yang buka terlepas senapan. Badia itu senapan pistol gitu. Yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat pembawa beban, yang bingung disuruh-suruh, yang cerdik lawan bicara, yang pandai tempat bertanya. Ini artinya apa sih? Apakah orang Minangkabau ini diskriminasi? Sebenarnya artinya ini baik, tidak diskriminasi. Maknanya sendiri adalah silahkan ditempatkan orang dengan passionnya masing-masing. Ya, di mana orang itu bisa berkembang, passionnya di mana? Kekuatan dalam tubuhnya, dalam dirinya itu di mana? Seperti tadi, yang kuat mengangkat beban, tidak mungkin kita berikan beban kepada yang lemah. Jadi untuk yang filsafat tadi, ini dijelaskan bagaimana orang Minangkabau ini meletakkan atau menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh sembarang orang untuk menjalankan sesuatu kegiatan. Ini juga berkaitan langsung ya sebenarnya dengan ajaran Islam maupun ajaran Pancasila. Di pasal-pasal pun pasal 28 juga bagaimana hak-hak manusia Indonesia gitu, juga dijelaskan.
Nah, tadi artinya ada dua arti sebenarnya. Yang pertama, arti yang pertama, kewajiban belajar terus menerus. Bagaimana kita belajar sebagai seorang insan, sebagai manusia, menuntut ilmu dari ada sajanya ya, bukan hadis tapi saja menuntut ilmu lah sampai negeri Cina. Sebenarnya saja, bukan. Nah, baik. Yang kedua adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita bersyukur lalu mengerjakan apa yang kita sanggup, apa yang kita bisa kerjakan. Ini kan jurusannya beda-beda ya. Ada yang PGSD, ada yang lain. Nanti untuk saya sendiri yang orang matematika, ini kalau saya disuruh untuk bekerja di bahasa misalnya, atau di mesin, itu saya juga mungkin sedikit pengaruhnya. Tapi kalau saya diserahkan kepada matematika untuk mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah satu modal dengan matematika, ini mungkin saya bisa. Sama seperti rekan, kalau rekan-rekan saya PGSD diserahkan kepada biologi atau medis, itu kan juga tidak sesuai porsinya masing-masing. Jadi hal ini itu yang tertera pada kita anggap saja puisi tadi. Nah, baik, selanjutnya ada juga yang kedua, bagi bisa baca. Ada yang berani? Ada yang berani? Ya, kita bacakan bersama. Panakia pisau sinawi, ambil galah batang lintabon, silo dan ambil kandu, nan satya jadikan lawak. Dan sakapa jadikan gunduang, alam takabang jadi guru. Jadi bersama untuk alam takabang jadi guru dari sini, dari yang tertera di sini. Artinya panaki pisau sinawur. Ini apa bahasa Indonesia? Ini seperti buat menajamkan pisau. Panaki pisau. Ambil galah batang ditabur. Ambil galah ini kan bambu. Tahu galah? Galah ini bambu. Batang ditabur ini bambu muda. Ada yang tahu tunas bambu? Itu bahasa mana? Bahasa Sundanya iyo. Ibu. Baik, selanjutnya selodan ambil untuk niru. Selodan. Lanjut ya, itu saya lupa di kabar. Yang setitik jadikan laut, yang segempal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Jadi maknanya di sini adalah pepatah ini memiliki makna manusia selayaknya bisa membacanya ini membaca keadaan, membaca keadaan, situasi dan sebagainya, menyelidiki seperti mungkin intelijen, tapi tidak segitu. Bisa juga menyelidiki atau mempelajari apa yang ada pada alam. Seperti yang saya contohkan tadi di awal, misalnya ada
kegiatan pencak silat atau bela diri di Minangkabau atau di Sumatera Barat khususnya. Ini pencak silat atau bela diri yang asli di Sumatera Barat ini adalah silat, atau bahasa Minangkabau itu silet. Jadi ada silet, ada namanya silet harimau, ada silet burung, dan ada silet-silet lain. Silet harimau ini sebenarnya mengambil gerakannya dari hewan, yaitu harimau. Harimau ini bahasa orang Minangkabau biasa menyebutnya iya. Tahu iya apa? Ya, tujuh manusia harimau itu dari Sumatera Barat. Tujuh manusia harimau. Jadi di sini bagaimana masyarakat Minangkabau itu harus bisa membaca keadaan, harus bisa belajar dari alam, harus bisa menyelidiki apa saja yang ada di alam, sehingga ketika kita melihat dari alam, terdahulu di alam, kita juga bisa belajar untuk kegiatan kita di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, nah di sini ada lagi yang terakhir, yang ketiga ada yang bisa, ada yang berani membaca, ada orang Minang di sini. Atau kerabatnya orang Minang? Ada? Orang mana? Padang-padang. Oh, Anjo ya. Jadi ceritanya kalau di Padang Pariaman, ini laki-lakinya dibeli kalau menikah. Rentau. Jadi khusus untuk rekan-rekan, jika ada pasangan di Pariaman, silakan siapkan uang tunggulnya. Baik, kita lanjutkan. Kita baca ya. Kita baca sama-sama. Gabak di hulu kado kawian, cewang di langit kado kapane. Sesuaikan tanah yang kehinaman, tak suatu di mangkaumu. Pakaikan alua ke batui, baik bituah memotokan. Nah di sini artinya mendung di hulu bertanda hujan. Ini sudah kenal ya yang bahasanya. Hulu tahu ya? Ya. Ini bahasa hulu ini kalau misalnya di sini di gunung, di hujan. Cerah di langit bertanda panas, ya biasa ya bahasanya. Sesuaikan tanah dengan tanaman, tanaman yang keras, tanah yang keras, tanaman yang bagaimana, tanah yang gembur, untuk cocoknya untuk tanaman apa. Letakkan suatu pada tempatnya. Ini namanya istiqomah. Meletakkan suatu pada tempatnya. Selanjutnya pakaikan alur dan patut. Ada suatu ada kepatutan untuk sesuatu yang dikerjakan, dan juga begitu fatwa mengatakan, itu yang dikatakan para pendahulu. Fatwa itu apa kata pendahulu? Pendahulu. Jadi sini maknanya adalah banyak hal yang dapat kita pelajari pada alam, dan manusia harus bisa membacanya. Sama seperti yang tadi, bagaimana kita melihat alam, bagaimana sehingga kita bisa mempraktikkan pada kehidupan kita sendiri. Baik, selanjutnya ya, closing statement ya dari tadi. Alat kamu menjadi guru sesungguh-sungguhnya, tidak sekedar hanya tempat hidup bagi manusia. Alat kamu menjadi guru adalah bentuk kita belajar bagaimana kita mengenal alam kita, sehingga ketika kita mengenal alam kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin
Ya, kita serahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada Bang Windo atas materinya ya. Selanjutnya saya serahkan lagi pada Pak Sadam ya untuk memberikan penjelasan sedikit. Pada Pak Sadam dipersilakan. Oke, saya sampai sini saja. Oke, terima kasih kepada Fahrul. Ini saya mau menambahkan sedikit juga ya. Terima kasih kepada Buya Afrido Azanda yang memang beliau itu adalah mahasiswa saya benar ya. Afrido benar ya. Saya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin mohon bantuannya Kak Santi. Jadi saya akan menambahkan ada 7 ya. 7 tambahan, mungkin tadi sudah ada juga falsafah dari Minangkabau. Itu yang pertama, di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu bahasa Minangnya. Coba kita baca, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau bahasa Indonesianya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus mematuhi dan menghormati adat istiadat di tempat tersebut. Jadi kalau Anda asalnya dari Surabaya misalnya pergi ke Sumatera Barat, harus menyesuaikan dengan adat istiadat atau peraturan yang berlaku di Sumatera Barat, khususnya di Padang ini. Nah, begitulah. Nah, ini kan dipakai semuanya ya, dimana-mana pun. Dan inilah yang menyebabkan kita mampu bersosialisasi dengan orang lain. Kita punya teman yang banyak, ya, kenalan yang banyak. Nah, kalau kita kaitkan dengan profil belajar Pancasila ini apa nih? Salah satunya apa nih? Gotong royong ya juga ya, gotong royong ya. Nah, apa lagi? Kolaborasi, kolaborasi. Jadi kalau kita semena-mena saja, suka-suka hati kita saja, berarti kita tidak akan diterima. Nah, kita tidak akan bisa kerjasama dengan orang lain. Oke, next. Kemudian ada falsafah berikutnya. Walau kain nan dibantu, ikan dilawi nan diadam. Nah, coba. Walau kain nan dibantu, ikan dilawi nan diadam. Nah, ini maksudnya gimana pun bentuk mata kain ikannya, pasti ikan
ikan itu akan ketemu juga di laut. Nah, itu maksudnya. Nah, prinsip ini mengajarkan kepada kita setiap orang itu harus memikirkan apa visi misi dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Nah, jadi ada muara dari apa yang kita lakukan itu. Kadang kita gabut, mau ngapain ya? Oke, tidur aja. Nah, gabut, ngapain ya? Oke, nonton saja. Nah, itu nggak jelas itu ya. Jadi masa gabut gitu ya. Hari ini kita ngapain ya? Nah, kita belajar atau ngerjain tugas. Tujuannya apa? Supaya kita tidak keteteran mengerjakan tugas yang banyak di UNP ini. Apalagi oke, Anda semua kumpulkan yang 1000 kertas yang ini standar. Ada juga seperti itu ya? Ada? Ya. Ada yang mengeluh sama saya seperti itu. Tulisan tangan Pak, terus dikumpulin siang ini 1000 kata. Saya memikirkan gimana pula caranya dosen itu 1, 2. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada tujuan yang jelas. Jadi kenapa kamu pergi jalan-jalan ke sana? Nggak tahu, ini jalan-jalan aja, itu aneh itu. Oke, lanjut yang ketiga. Baraja kanan mana mencontoh kanan sudah. Ini bagus sekali menurut saya nih. Coba kita baca. Baraja kanan mana kanan sudah. Artinya apa? Kita belajar dari mereka yang sudah sukses dan kita ambil hikmah dari mereka yang pernah gagal. Orang Minang seperti ini dia selalu mencontoh orang-orang yang sudah sukses sebelumnya dan mengambil hikmah dari kegagalan orang lain, termasuk kegagalan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ini cocok kita terapkan ya. Kalau kita tujuannya finansial ya, kalau kita merantau, kita berdagang segala macam, cobalah kita dulu contoh apa yang telah diperdagangkan orang. Mungkin orang gagal berdagang ini, nah jangan dicontoh seperti itu. Mungkin kita harus berkreasi. Nah ini namanya profil belajar Pancasilanya kritis dan juga kreatif. Jadi dia bisa melihat peluang. Nah, bisa dia lihat peluang yang ada dalam lingkungannya gitu ya. Tidak ikut-ikutan, orang jual ini dia jual itu juga, ternyata ya sudah bangkrut. Oke. Lanjut yang keempat, nggak ada rotan apapun jadi, tiada kayu janjang di kapiang. Nah, coba kita baca. Ini maksudnya nggak ada rotan, akar pun jadi, gitu. Nggak ada kayu, tangga pun dibelah. Ini maksudnya rotan itu kan lurus ya. Nggak ada rotan itu akarnya pun jadi, gitu ya. Begitu orang Minang, nggak ada kayu, tangga pun dibelahnya, gitu ya. Jadi maksudnya kamu harus memanfaatkan peluang yang ada. Jadi Anda generasi milenial, sekarang namanya generasi alpha, itu harus melihat semua peluang yang ada. Kalau saya dulu kuliah di sini semester 1 tahun 2010, saya melihat peluang teman-teman saya itu yang gaptek, nggak bisa install laptop segala macam. Saya belajar otodidak, bisa saya install segala macamnya. Sampai saya jadi teknisi komputer, sampai saya punya warnet, saya bisa setting hotspot segala macam. Pokoknya orang tidak beranggapan saya ini dosen pendidikan matematika, tapi dosen komputer. Karena orang tua saya itu dia punya penyakit TBC. Supaya saya nggak kena penyakit TBC, saya diberikan komputer. Nyambung nggak? Enggak, karena TBC-nya itu adalah tak bisa komputer. Satu kosong. Jadi dia bisa melihat peluang yang ada, gitu ya. Bisa melihat peluang yang ada. Waktu itu sedang gembor-gembornya merek micro SD memory merek Vigen. Itu saya beli di Tokopedia, murah harganya di Tokopedia belinya 35 ribuan. Kalau di sini dijual 70 ribu. Kalau sama saya dijual cukup 60 ribu. Teman-teman saya
lebih mau membeli dengan saya karena saya sudah menciptakan personal branding dari diri saya bahwa saya jujur di segala macam. Ini sama saja. Jadi Anda juga sebagai mahasiswa bentuk juga personal branding antara Anda ini. Tapi kalau Anda jangan sama si dia tuh pendek, dompetnya dijahit gitu, sakunya dijahit gitu, nah ada sakunya gitu kata orang. Oke, nah Anda kenal Tulus penyanyi kan? Dia asalnya dari ini. Dia pandai melihat peluangnya gitu ya. Dia ikut komunitas mampu ke sana sini gitu ya. Ya kan Tulus ya. Saya juga nak band. Nanti Anda subscribe aku di YouTube saya nanti. Udah lihat video saya main band belum? Nanti akan di situ. Video yang paling lama itu yang agak gila-gilaan. Oke, nomor 5 lagi. Takuruan nak di luar. Takuruan nak di luar, taimpi nak di atas. Maksudnya situ terkurung hendak di luar, masa terkurung? Maksudnya sini yang kita terkurung itu di dalam, tapi mau kita tuh di luar lah kita segera. Kita terhimpit itu di bawah. Kita mau segera untuk ke atas gitu ya. Coba kita baca. Jadi bahasa Minangnya kan mirip-mirip dengan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak terlalu susah gitu. Maksudnya gini adalah kegagalan apapun yang Anda perbuat, maka harusnya Anda tuh terus berusaha. Tetap berusaha mencari celah untuk keluar dari masalah yang terjadi. Ketika kita terkurung, kita harus memikirkan bagaimana kita segera harus keluar, karena terkurung itu di dalam. Ketika kita terhimpit, sudah pasti kita di bawah. Bagaimana kita tidak terhimpit lagi? Kita harus naik ke atas. Ketika orang tua kita susah sekarang, mudah-mudahan kita tambah wisuda nanti ini kita jadi sukses. Namanya amin ya. Kalau orang Minang istilahkan membangki batang darandam. Coba baca. Membangki batang darandam. Artinya apa? Membangkitkan batang yang terendam. Anda ini mungkin sebuah batang yang terendam di lumpur atau di mana, nanti suatu saat akan muncul. Itu maksudnya kalau orang Minang. Jadi itulah falsafah orang Minang. Lanjut. Ketika adu ditahan, lah tak adu baru dimakan. Coba baca. Ini maksudnya saat kita berpunya, apalagi itu banyak, sebaiknya ditahan-tahan lah. Jangan dipakai semuanya gitu. Nah kalau udah nggak ada lagi baru kita makan. Jadi kita mentang-mentang duit dikasih orang tua 1 bulan itu 1.500.000 misalnya. Aduh beli saja traktir saja temannya di kafe gitu. Terus akhir bulan makan goreng aja lagi. Roma ya. Ya kan? Jadi Anda tuh harus hemat ya. Istilahnya kalau laki-laki ngomong hemat gitu. Dia ngajak pacarnya untuk makan kan, jangan makan itu hemat Bagaimana istilah itu ya? Kalau zaman saya seperti itu. Dan makan di situ ya. Jangan kita makan di situ, kita makan di sini saja lah. Kalau makan kenyang di tempat yang murah aja, di tempat yang mahal itu makanannya nggak enak. Padahal memang duitnya nggak ada. Gitu. Oke, yang terakhir nomor 7. Esa hilang 2 terbilang. Kalau tak berhasil dia nyawa berulang. Ini sebenarnya bukan bahasa Minang, ini bahasa Indonesia. Jadi ini maksudnya kita tahu pantang pulang jika belum sukses. Ada pernah Anda nonton film Tenggelamnya Kapal Frederick? Pantang pulang jika belum sukses. Kita tanya kan? Ya, itu siapa penciptanya itu Tenggelamnya Kapal Frederick? Buya Hamka itu orang mana? Orang Minang. Jadi Bu Hatta itu juga orang Minang, gitu ya. Ada
istana Bung Hatta di Bukit Tinggi itu. Ya, ada apanya juga, perpustakaan Bung Hatta juga. Jadi orang Minang ini dia pelit gitu ya, cerdik gitu. Karena kata orang cerdik tahu cerdik ya, cerdik ya. Dia segala bisa, dia bisa melihat segala situasi. Jadi itu ya. Jadi ini yang membentuk kita profil belajar Pancasila. Secara langsung ini sebenarnya sebenarnya sudah ada gitu ya. Bagaimana di alam itu ya banyak menjadi guru ya. Banyak sebenarnya, misalnya pisang juga seperti itu, atau kelapa itu jadi falsafah juga bagi orang Minang ya. Apanya dari kelapa itu, batang kelapa itu yang enggak bermanfaat, batangnya bermanfaat, kelapanya bermanfaat, penjuru kelapanya bermanfaat, isinya bermanfaat, apalagi serabutnya bermanfaat, semuanya bermanfaat, gitu ya. Dan dia juga kuat kan, akarnya itu benar-benar kuat. Jadi memang orang Minang ini yang memakai alam menjadi guru. Tapi pada dasarnya bukan hanya Minang, semua suku di Indonesia ini adalah hebat kan. Masing-masing ada pedoman dan panduan tersendiri. Kalau di Minang itu ada namanya ABS SDK. Ada bersandi syarat bersandi ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sudah jam berapa, Bu Selvi? 15:01. Agenda kita selanjutnya apa lagi? Foto bersama. Tanya jawab. Oh iya, tanya jawab. Oke. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Tanya jawab dipimpin oleh udah video lah ya. Dia mendengarkan pada saya. Kalau saya nggak ada bantengnya lagi, udah berpunya. Tapi kalau mau 3 slot kosong ada. Subscribe aku YouTube saya dulu. Oke, kalau dari Rigo, silakan dari Rigo. Tanya jawabnya dari Rigo karena dari Rigo yang membuka dialog tadi. Oke, saya berikan kepada Udah Fandul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Sadam atas materinya sih, yang lumayan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sesi pertama ini dibuka 3 pertanyaan ya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dianti dari Universitas Negeri Makassar. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pendapat Bang Rido tentang perbedaan antara peran laki-laki dalam masyarakat Minangkabau dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem patriarki. Ya baik, terima kasih. Satu dulu ya, satu pertanyaan sebelumnya. Baik, tadi tentang sistem patriarkisme, sedangkan di Minangkabau itu materialisme. Itu patriarkisme berdasarkan keturunan dari ayah, itu kebanyakan orang Indonesia. Sedangkan salah satu yang masih eksis sampai sekarang yang memakai sistem keturunan berdasarkan ibu itu adalah di Sumatera Barat. Jadi bagaimana tanggapan saya mengenai sistem patriarkisme dengan patriarkisme? Jadi untuk sistemnya sendiri di Minangkabau memang dikhususkan untuk keturunan ibu. Hal ini berdasarkan salah satu sebab, yaitu adanya hak waris harto tinggi, pusako tinggi namanya. Jadi di Minangkabau ini ada salah satu yang disebut pusako tinggi. Pusako tinggi ini adalah warisan yang turun-temurun selalu diturunkan kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak dapat, sedangkan anak perempuan itu diutamakan. Jadi pusako tinggi ini
kenapa diberikan kepada seorang anak perempuan? Ini dimaksudkan agar ketika orang tua dari anak perempuan ini sudah meninggal atau wafat, anak perempuannya masih tetap bisa melanjutkan hidupnya. Jadi masih bisa untuk bertahan hidup dengan warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian atau bentuk cara masyarakat Minangkabau itu menjaga perempuan-perempuannya yang istimewa itu. Jadi untuk harta tinggi tadi salah satu contohnya mengapa data diserahkan kepada perempuan, sebabnya yang tadi karena untuk melahirkan keturunan. Kenapa tidak laki-laki? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sadar. Laki-laki kerjanya itu maraton, kebanyakan maraton. Baik itu muda, apapun sudah dewasa. Ini kebanyakan laki-laki Minangkabau itu maraton. Malah ada guyonan di suatu kalangan masyarakat. Orang Minangkabau itu karena asiknya merantau, dimanapun sudut di dunia ini, bukan hanya Indonesia, di dunia ini pasti ada yang penjualan menggaleh. Kalau di Minangkabau namanya menggaleh, penjualan. Jadi itu sebabnya kenapa perempuan garis di Sumatera Barat ini diturunkan ke perempuannya hanya